Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Tak lupa pula selawat berangkaikan salam kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW serta para sahabatnya. Mudah-mudahan kita semua tetap istiqomah di jalannya. Yang terhormat pemateri kita, Ibu Ismi Andri Esos MSP. Yang terhormat Ketua Umum PKIMM Profesor Dr. Hamka. Yang terhormat seluruh rekan hadirin sosialisasi Wiradesa kali ini. Perkenalkan, saya Siti Nur Soleha, selaku moderator kali ini akan membacakan tertib acaranya. Sebelum itu hendaklah kita membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya kami memohon maaf karena ada penggeseran waktu sedikit. Karena di jam 14.00 itu tidak mendukung, ada beberapa aspek yang tidak mendukung untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi ini. Jadi masuklah kita ke acara yang selanjutnya, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Aryansyah Hidayat. Kepada Aryansyah Hidayat, waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Qul innama yuha illa annama ilahukum ilahu wahid. Fahal antum muslimun. Wa in tawallaw faqul azantukum ala sawa'i wa in adri aqribun am ba'idun matu'adun. Yang artinya, dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Katakanlah, sungguh apa yang diwahyukan kepadaku ialah bahwa Tuhanmu adalah Tuhan yang Esa. Maka apakah kamu telah berserah diri kepadanya? Maka jika mereka berpaling, maka katakanlah, aku telah menyampaikan kepadamu ajaran yang sama antara kita, dan aku tidak tahu apakah yang diancamkan kepadamu itu sudah dekat atau masih jauh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada Aryansyah Hidayat yang telah membacakan ayat suci Al-Qur'annya. Semoga kita yang mendengar dan Aryansyah Hidayat yang telah membacanya mendapatkan pahala yang berlipat. Baiklah, masuk kita ke acara selanjutnya, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipandu oleh Herlina Putri Purba. Kepada Herlina Putri Purba, waktu dan tempat dipersilahkan. Ella belum mulai, Ella.
Baik, terima kasih Herlina Putri Purba yang telah memandu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Masuklah kita ke acara selanjutnya, yaitu kata sambutan dari Ketua Umum PKM Profesor Dr. Hamka Universitas Negeri Medan pada PB Mawaddah Situmorang. Waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang hingga hari ini masih memberikan kepada kita nikmat kesehatan, kesempatan yang tidak bisa kita hitung banyaknya, sehingga kita masih bisa mengadakan rangkaian acara ini di hari libur. Alhamdulillah kita masih bisa melaksanakan aktivitas yang insya Allah positif dan produktif, yang mungkin tidak bisa dirasakan oleh orang-orang lain. Ini merupakan suatu kenikmatan oleh Allah, kita masih diberikan kesempatan serta keingintahuan yang besar, sehingga teman-teman masih bisa bergabung dalam kegiatan sosialisasi program desa. Selawat dan salam malah kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Saya mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita menjadi umatnya yang mendapat pertolongan di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati Ibu pemateri, Ibu Ismi Andari yang sudah bergabung bersama kita pada pagi hari ini. Selamat datang, Bu. Iya, selamat datang. Terima kasih. Iya, Ibu ini merupakan salah satu dosen di Universitas Timur juga, dan kalau kita lihat track record-nya juga memang sudah beberapa kali ikut sebagai dosen pendamping ya Bu, dalam program PHP 2D, dan juga termasuk sosialisasi program Wira Desa yang baru diluncurkan beberapa minggu yang lalu. Kebetulan kemarin saya juga ikut dalam acara peluncuran program tersebut dari Kemendikbud. Baik teman-teman semua, saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung juga dalam kegiatan program Wira Desa ini. Saya yakin dan percaya teman-teman yang bergabung di sini punya keingintahuan yang besar terhadap kegiatan program Wira Desa tahun 2021, yang sebenarnya tidak jauh berbeda dengan program PHP 2D. Nanti mungkin bakalan lebih jelas disampaikan oleh Ibu Ismi program Wira Desa ini. Saya berharap kegiatan ini tidak hanya berhenti sampai di sini. Ada follow up yang harus kita lakukan setelah kita mendengar sosialisasi dari program ini, diberikan panduan nanti bagaimana program Wira Desa, tapi ada langkah yang harus kita lakukan setelah itu. Saya berharap output dari kegiatan ini nanti tidak hanya sekedar teman-teman mendengarkan, setelah itu ya udah dilupakan gitu. Artinya kita nggak dapat goals dari apa yang sudah kita perbuat hari ini. Saya berharap setelah ini kita juga berdiskusi kembali program Wira Desa ini mau seperti apa kita buat, di mana kita mau membuat program ini, dan program Wira Desa seperti apa yang akan kita buat nantinya. Tentunya untuk membangun desa-desa melalui program Wira Usaha. Sehingga memang teman-teman tidak merasa merugi ataupun merasa tidak mendapatkan apa-apa, dan pemateri juga merasakan bahwa apa yang sudah disampaikan oleh pemateri hari ini itu memang betul-betul diaplikasikan oleh teman-teman dan kita semua gitu. Karena
kalau misalnya kita cuma sekedar buat kegiatan sosialisasi seperti ini, buat sekedar seminar dan sebagainya, tapi kita tidak kerjakan apa yang sudah kita dapatkan, ya sama aja kita sia-sia kita menghabiskan waktu 1 jam 2 jam untuk mengikuti kegiatan ini. Dalam artian ini juga adalah hari libur, hari teman-teman beristirahat yang digunakan untuk mendengarkan sosialisasi ini begitu. Kemudian seperti apa tadi yang sudah yang dibacakan oleh qari kita mengenai Quran surah Al-Anbiya ayat 107 sampai dengan 109, bahwa di Al-Quran 107 itu Allah menyebutkan bahwa wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan aku tidak mengutuskan engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Jadi kira-kira program Wiradesa itu kalau misalnya kita kaji landasan teologisnya, itu sebenarnya ada kaitannya dengan Quran surah Al-Anbiya ayat 107, bahwa Allah itu mengutus Nabi Muhammad untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Di program Wiradesa ini pun kita dituntut untuk mengembangkan sebuah program wirausaha di desa, untuk mengembangkan sebuah potensi desa. Artinya secara tidak langsung ayat surat Al-Anbiya 107 itu tidak hanya disampaikan kepada Nabi Muhammad, tapi juga kepada seluruh manusia, bahwa kita juga harus bisa menjadi rahmat bagi seluruh alam. Artinya kita bisa menjadi rahmat bagi orang-orang yang ada di desa. Bagaimana kita bisa meningkatkan dan menggali kembali perekonomian di desa. Bagaimana kita meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa. Kita menjadi pelanjut ataupun penerus-penerus dari apa yang sudah dilaksanakan oleh Nabi Muhammad pada masanya seperti itu. Artinya kita sebagai manusia pun tidak hanya individualis, tidak hanya memikirkan bagaimana apa yang akan kita lakukan, tapi kita juga harus memikirkan bagaimana kehidupan masyarakat di desa itu bisa berkembang dan bisa maju layaknya masyarakat-masyarakat di kota dan sebagainya. Sehingga memang pemerataan ekonomi dan pemerataan pembangunan juga bisa dirasakan oleh masyarakat di desa. Dan kita semua adalah pelopornya itu melalui program Wiradesa ini. Karena sebaik-baik manusia pun adalah yang bermanfaat bagi orang lain gitu. Ketika kita memberikan kebermanfaatan bagi orang lain, maka kembali kebermanfaatan itu pun akan kembali kepada kita sendiri gitu. Karena Allah pun menjanjikan itu, ketika kita menolong orang lain, maka Allah akan menolong kita. Jadi hubungan timbal balik ataupun sebuah balasan itu pasti ada gitu. Mungkin balasnya tidak dari manusia, tidak dari orang yang kita bantu, tapi pertolongannya langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Baik teman-teman, itu mungkin sebagai pemantik bagi kita, dan harapannya itu bisa menjadi semangat bagi kita semua untuk melaksanakan program Wiradesa ini yang waktunya juga tidak lama, hanya sekitar 3 bulan untuk pengerjaan proposalnya dan sebagainya, belum lagi penelitiannya. Silahkan teman-teman nanti aktif bertanya kepada pemateri kita yang lebih tahu dan lebih paham mengenai program ini. Jangan sia-siakan kesempatan ini. Mungkin sosialisasi program ini tidak banyak yang mensosialisasikan. Kapan lagi teman-teman mau bertanya, mumpung masih ada orang yang expert di bidangnya, silahkan teman-teman bertanya. Saya sangat berharap partisipasi dari teman-teman semua dan kita semua, dan setelah ini kita mau berbuat apa. Mungkin itu dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Saya mohon maaf kepada Allah, saya minta ampun. Saya akhir dengan billahi fisabil haq. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih kepada Kakanda Febi Mawade Situmorang yang telah menyampaikan kata sambutannya yang sangat luar biasa. Ke acara selanjutnya yaitu langsung ke materinya aja. Yang pertama-tama kita akan membacakan CV pemateri ya pada hari ini. Nama lengkap Ismi Andari SSOS MSP. Program studi Ekonomi Pembangunan, tempat tanggal lahir 3 Oktober 1993. Mungkin nomor HP bisa dicatat jika ingin diskusi lebih lanjut. 08 13 54 17 98 46. Riwayat pendidikan pernah pendidik S1 di Universitas Sumatera Utara. Bidang ilmunya yaitu sosiologi pada tahun 2011 hingga 2015. Mungkin judul skripsinya yaitu dampak industrialisasi terhadap diversifikasi mata pencarian, interaksi sosial dan nilai pendidikan masyarakat pedesaan. Baru S2-nya di USU juga Universitas Sumatera Utara pada bidang studi pembangunan pada tahun 2015 hingga 2017 dengan julusi Analis Perubahan Orientasi Mata Pencarian dan Nilai Sosial pasca alih fungsi lahan. Rekam jejak perguruan tinggi pendidikan atau pengajar yaitu yang pertama mata kuliahnya Analis Kebijakan Publik tinggal 3 SKS, Ekonomi Publik 3 SKS, Ekonomi Pembangunan 1 3 SKS, Pengantar Ekonomi Pembangunan 1 3 SKS. Penelitian dalam 5 tahun terakhir ini di tahun 2020 dengan judul penelitian Analisis Perbandingan Pembiayaan Kredit pada Bank BUMN cabang Kevamenanu. Dapat sumbernya dari LP2M Universitas Timor. Dan di tahun 2017 revitalisasi pasar tradisional titik kuning Kota Medan oleh PD Pasar Kota Medan. Sumber pendanaannya itu dari Mandiri. Baru pengabdian kepada masyarakat dalam 5 tahun terakhir ini di tahun 2020 dengan judul penelitiannya penguatan kapasitas keuangan lokal melalui peningkatan keterampilan perempuan berbasis potensi alam lokal di desa Humusu Wini Kecamatan Insana Utara Kabupaten TTU. Sumber pendanaannya itu dari LP2M Universitas Timor dan di tahun 2020 juga pelatihan tata kelola keuangan pada UMKM Vivi sebagai upaya penguatan kapasitas keuangan dan pengembangan UMKM dengan sumber pendanaannya itu dari LP2M Universitas Timor. Semua data yang yang tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuai dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. Demikian biodata yang pemateri hari ini saya bacakan. Sangat luar biasa biodatanya tersebut. Mungkin kita masuk ke pematerinya oleh Ibu Ismi Andari, dipersilakan menyampaikan materinya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rasa terima kasih yang besar kepada adik-adik mahasiswa Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Universitas Negeri Medan yang pada kesempatan kali ini mempercayakan saya menjadi pemateri dari program Wira Desa yang sebenarnya program ini sudah secara resmi dibuka oleh Dirjen Belmawa, kalau saya tidak salah mungkin
sekitar 2 minggu awal Mei yang lalu. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala juga wajib kita sampaikan karena berkat rahmat dan karunia-Nya pelaksanaan webinar pada pagi hari ini bisa kita lakukan. Dan mohon maaf saya juga untuk panitia dan teman-teman kalau kemarin player sudah keluar itu jam 2 siang. Tapi nanti jam 2 siang waktu WITA saya ada kegiatan lain, jadi saya meminta panitia untuk memajukan di pagi hari. Tapi pada dasarnya kegiatan ini sangat luar biasa. Saya cukup apresiasi adik-adik yang melakukan kegiatan ini karena ini bagian dari tindak lanjut sosialisasi yang telah dilakukan Dirjen Belmawa beberapa minggu yang lalu. Mungkin kalau yang waktu Dirjen Belmawa itu yang diberi kesempatan adalah teman-teman yang dulunya adalah ketua tim dari PHP 2D 2020. Tapi kali ini dibuka secara umum dengan harapan dari adik-adik mahasiswa Ikatan Muhammadiyah ini bisa diterima dan di-share ke semua mahasiswa yang ada. Mungkin khususnya di Universitas Negeri Medan, tapi pada umumnya adalah seluruh mahasiswa yang ada di Indonesia. Saya izin share screen PPT terlebih dahulu. Oke, semuanya pikir sudah bisa dilihat ya. Iya. Kalau tadi ketua Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, Adik Feby sudah bilang, Wira Desa adalah kegiatan yang sangat luar biasa. Pada dasarnya konsepnya tidak jauh berbeda dari program Hibah Bina Desa atau singkatannya adalah PHP 2D yang tahun ini memasuki tahun kedua, tahun perdananya itu di 2020. Jadi program Wira Desa adalah program kewirausahaan yang dijalankan oleh sekelompok masyarakat yang sudah ada di desa, tetapi dikelola dan dilaksanakan oleh mahasiswa, didampingi oleh mahasiswa dalam mengembangkan UMKM tersebut. Nah, usaha yang ada di desa ini sudah berjalan. Kalaupun nantinya adalah usaha yang akan dibentuk, tapi dibentuk dalam konsep pengembangan dari usaha yang sudah ada di desa sebelumnya. Begitu. Jadi Wira Desa ini bukan mahasiswanya yang memiliki usaha, tapi usahanya adalah milik masyarakat, tetapi mahasiswa yang akan dampingi. Itu yang harus kita garis bawahi dulu, kita pahami secara bersama bahwa wirausaha adalah desanya yang memiliki usaha, mahasiswanya mendampingi. Sebentar saya mohon izin dulu terima telepon ya. Lima belas, 20, 10, 18, tambah 8, 18, 38, 53. 38 tambah 15 berapa? 38 tambah 5, 3 kan? 53 kan? Iya, 53. Aku menyesal membuat hubungan pakai ini op. Dan meninggalkan Bang, mohon maaf soundnya bang, mic-nya. Baik, mohon maaf, tadi saya izin angkat telepon.
Kita lanjutkan ya. Iya. Oke. Selanjutnya yang kita bahas adalah ruang lingkup dari Wiradesa. Ruang lingkup dari Wiradesa ini dia berkaitan dengan klasifikasi UMKM, bidang-bidang UMKM yang ada di desa. Yang pertama itu ada pertanian. Jadi Wiradesa kalau teman-teman nanti meninjau lokasi, misalnya saja kalau di Medan itu, aduh sekali lagi saya mohon izin sebentar. Oke, jadi kita lanjut. Misalnya adik-adik pergi ke desa, kalau di Medan, kebetulan saya juga asalnya Medan, yang bidang pertanian itu misalnya di daerah Brastagi gitu, yang konteks masyarakatnya adalah berlatar belakang pertanian. Usaha yang di sana misalnya petani sudah halaman rumahnya dijadikan tanaman, misalnya tanaman wortel itu. Nah, kalian bisa menjadikan desa itu menjadi desa wiradesa. Program wiradesa yang kalian kembangkan, kalian ajak masyarakatnya untuk mengembangkan olahan wortel menjadi apa begitu. Jadi konteks ruang lingkup dari wiradesa itu adalah mengembangkan sektor-sektor yang ada di desa itu, tapi sektor unggulannya. Nah, kalau peternakan misalnya, peternakan di desa itu banyak masyarakatnya beternak sapi, kambing. Nah, itu bisa dikembangkan menjadi apakah sapinya menghasilkan susu yang kualitas tinggi sehingga bisa diolah menjadi apa. Nah, itu tugas adik-adik mahasiswa mendampingi sehingga usaha yang ada di desa itu bisa dikembangkan. Dari yang mungkin hanya sekedar sederhana, mereka belum tahu mengolah menjadi apa, kalian mendampingi sehingga dia diolah menjadi sesuatu yang bernilai jual. Begitu juga untuk yang selanjutnya ada bidang perikanan. Mungkin kalau perikanan di kawasan daerah Sibolga sana yang ada pantainya, atau kalau di daerah-daerah Indonesia yang lain ada di bagian pesisir-pesisir, itu bisa dikembangkan. Sampai kepada tahap usaha-usaha jasa misalnya, kayak ada di pedesaan yang punya BUMDes, BUMDesnya bisa dikelola menjadi misalnya penyedia jasa tenda, sewa tenda pada saat pernikahan, kematian, dan sebagainya. Jadi konsep wiradesa itu adalah adik-adik mendampingi masyarakat desa yang notabene-nya belum paham mengembangkan potensi yang ada untuk bisa memiliki nilai jual ekonomi yang lebih tinggi di masyarakat luas. Begitu. Nah, sekarang yang menjadi patokan dari wiradesa ini adalah ada beberapa indikator yang dinilai dalam mengajukan proposal ke Dikti. Nah, di dalam proposal itu harus mencakup indikator keberhasilan, di mana yang pertama kali yang akan dinilai oleh Dirjen Dikti adalah adik-adik menyusun konsep, menjelaskan bahwa nanti ketika adik-adik turun ke desa, mendampingi masyarakat desa, akan ada perubahan hasil dari barang atau jasa yang saat ini ada di desa, lalu adik-adik dampingi, dia memberikan perubahan, baik dari kuantitas, kualitas. Contohnya contoh sederhananya saya ambil, kayak tadi misalnya adik-adik mendampingi masyarakat yang di Sibolga. Mereka penghasil ikan yang banyak. Nah, tapi kan itu masih dalam bentuk ikan. Daya tahan ikan kalau tidak di es misalnya atau
perjalanan jauh itu tidak tahan, membutuhkan waktu yang singkat. Nanti ikan akan jelek dan tidak baik digunakan. Nah, bagaimana cara mengolah ikan ini menjadi sesuatu yang bernilai jual, lalu tidak dalam bentuk ikan lagi, misalnya dijadikan apa? Oh, bisa diolah menjadi abon ikan. Nah, itu yang adik-adik coba salurkan ke masyarakat ilmunya, dampingi masyarakat untuk bisa merubah hasil jenis olahan yang mereka punya. Satu contoh. Adik-adik masih bisa banyak lagi melakukan contoh-contoh industri, usaha industri UMKM di tingkat desa yang harus jelas indikator perubahan bentuk usahanya. Dari barang yang belum jadi, menjadi setengah jadi, sampai menjadi barang jadi yang siap untuk dipasarkan. Lalu yang kedua, poin indikatornya adalah perubahan strategi pemasaran yang digunakan. Nah, harapannya dari kegiatan kalian mendampingi Wiradesa itu ada perubahan pasaran lah. Mungkin dulu waktu belum didampingi Wiradesa, pasarannya hanya sebatas di tingkat desa saja, tingkat kecamatan saja, tapi karena kalian dampingi, terus kalian buatkan merek, izin usaha, jadi usaha ini yang tadinya tingkat desa bisa berkembang sampai lintas kabupaten, misalnya begitu, atau bahkan masuk ke dalam pasar provinsi. Nah, itu berkaitan dengan indikator yang ketiga tadi, perubahan jangkauan pasar. Jadi harapan dari Wiradesa itu bukan hanya sekedar kalian mendampingi 1 bulan, 2 bulan, terus kalian kembali ke kampus, kegiatan di sana jadinya mandek dan tidak berjalan. Tapi mendampingi secara total, tahap demi tahap, yang tadi bentuknya masih bahan setengah jadi, menjadi barang jadi, lalu dibuatkan merek secara legal, diurus pengurusan ke dinasnya, pastikan masyarakat kalau sampai ke tahap itu banyak yang belum tahu. Jadi tugas kalian adalah mendampingi. Dari sana nanti baru masuk ke indikator keempat, yaitu perubahan efisiensi dan efektivitas manajemen produksinya. Mungkin kalau mereka sudah tahu cara membuat ikan menjadi abon, tapi dalam memanage waktu pembuatannya, waktu pengemasannya, atau kadar luasa makanannya, itu belum ada, mereka belum punya, mereka belum tahu. Nah, kalian makanya di dalam Wiradesa itu nanti ada syarat-syarat pengusul, kalau bisa dianjurkan adalah lintas prodi. Kenapa Bu harus lintas prodi? Karena misalnya mahasiswa-mahasiswa yang dari prodi ekonomi, dia bisa membahas dalam hal pemasarannya. Tapi teman-teman yang dari bidang studi misalnya kimia, itu teman-teman bisa membantu dalam mendampingi masyarakat dalam hal kualitas dari produknya, misalnya berapa kandungan gizinya, berapa kadaluarsanya, dan sebagainya. Itu yang makanya dianjurkan harus lintas prodi. Lalu yang kelima indikatornya adalah adanya perubahan keuangan. Nah, keuangan ini karena konteksnya Wiradesa adalah membantu mengembangkan usaha-usaha masyarakat yang ada di desa. Tentu harapan dari Dirjen Belmawa dan kementerian lain adalah setelah didampingi, ada progres, ada perubahan pendapatan bagi masyarakat yang memiliki usaha di desa. Jangan sampai setelah didampingi, justru usahanya menjadi mandek, usahanya jadi tidak berjalan lancar dan tidak ada peningkatan keuntungan, misalnya begitu. Jadi dalam kegiatan Wiradesa ini, step by step-nya pada tahap pendampingannya harus jelas, indikator-indikator ini harus muncul di dalam proposal kamu, di proposal kegiatan kamu. Kalau indikator ini tidak muncul di dalam proposal kamu, tidak ada penjelasan progres apa yang akan dicapai, lalu perubahan hasil apa yang akan dicapai, itu proposal kita tidak akan secara substansi penilaiannya rendah dari pihak Dikti. Lalu yang berikutnya adalah luaran wajib. Jadi selain kita melakukan kegiatan pendampingan, ada luaran-luaran yang diharapkan oleh Dirjen Dikti dari kegiatan itu. Yang pertama adalah dokumen profil UMKM. Jadi setelah kamu dinyatakan lolos oleh Dikti, mereka berharap ada luaran wajib yang harus kamu lakukan, yaitu kamu harus membuat satu dokumen yang kamu
dan tim buat, kamu bentuk dalam satu buku, itu menceritakan tentang usaha yang ada di desa itu. Kalau di desa itu memiliki usaha lebih dari satu, karena potensi desanya memang besar, ada sektor pertaniannya, perikanannya, misalnya, itu silahkan tampilkan di dalam dokumen profil UMKM desa. Kamu susun dengan rapi dengan tim, kamu buat, bahkan nanti bisa kamu terbitkan ber-ISBN. Lalu luaran wajib lagi yang harus dipenuhi oleh tim Wira Desa adalah legalitas usaha. Kalau di PHP 2D tidak ada luaran wajib menuju legalitas, tapi kalau di Wira Usaha, Wira Desa ini wajib. Tim wajib melakukan legalitas produk. Jadi kalau tim PHP 2D tidak mempunyai kewajiban, hanya disarankan lebih baik kalau bisa sampai mendampingi para usaha itu memiliki legalitas dalam usaha. Namanya SIUP ya, surat izin usaha. Tapi kalau di Wira Desa itu wajib. Jadi tim wajib membantu. Kalau luaran wajib ini tidak terlaksana, maka nanti tahun depan saat ada program Wira Desa lagi, itu kampusnya akan kena blacklist bahwasannya tahun lalu itu dinilai tidak berhasil menjalankan program. Nah, yang ketiga, ada publikasi melalui media elektronik. Kalau sekarang YouTube, jadi diwajibkan apa-apa kegiatan yang kamu lakukan selama program Wira Desa itu wajib dipublish, wajib di-share ke seluruh masyarakat luas Indonesia. Baik itu dalam media elektronik, misalnya bisa kamu cetak di koran, boleh. Tapi yang lebih efektif biasanya pengalaman dari PHP 2D adalah di-share di YouTube, sehingga bisa dilihat oleh seluruh mahasiswa yang ada di Indonesia. Itu adalah luaran wajib. Kalau sudah dikatakan wajib, berarti ketiga poin ini harus dipenuhi pada saat kamu dan tim dinyatakan lolos program Wira Desa. Dan ini juga harus jelas ditulis pada saat penyusunan proposal. Selanjutnya, ini tentang pengusul dan proposal. Saya pikir ini sangat penting terkait pengusul. Siapakah yang bisa mengusulkan program Wira Desa? Itu jadi pertanyaan. Jadi teman-teman, adik-adik mahasiswa yang bisa mengusulkan program Wira Desa sama seperti program PHP 2D pada umumnya, yaitu mahasiswa yang bergabung dalam Ormawa atau UKM, unit kegiatan mahasiswa yang secara legalitas memiliki SK dari pimpinan universitas, baik itu mungkin di tingkat fakultas ataupun sampai ke tingkat universitas. Jadi SK-nya harus resmi ditandatangani oleh dekan atau wakil rektor bidang kemahasiswaan. Jadi kalau adik-adik punya himpunan mahasiswa prodi apa begitu, nah itu bisa mengikuti Wira Desa, atau Badan Eksekutif Mahasiswa boleh, atau unit kegiatan mahasiswa pencinta alam misalnya, atau unit kegiatan mahasiswa apa yang secara resmi memiliki SK boleh mengikuti program Wira Desa. Tetapi ada pengkhususan lagi di dalam Wira Desa ini, di mana yang boleh mengusulkan adalah teman-teman yang bergabung di Ormawa dan juga teman-teman yang sudah mengambil mata kuliah kewirausahaan. Minimal nilainya adalah nilai B. Jadi teman-teman kalau mau mengambil anggota atau menyusun anggota yang mau mengajukan program Wira Desa adalah komposisi anggotanya upayakan adalah teman-teman yang sudah program dan sudah lulus mata kuliah kewirausahaan minimal B. Jadi kalau teman-teman punya kelompok UKM, dilihat teman-teman kelompoknya, tanya mereka sudah mengikuti mata kuliah kewirausahaan atau belum. Muncul pertanyaan, Bu, apakah harus seluruh anggota yang telah lulus mata kuliah kewirausahaan? Jawabannya tidak. Bisa dari 5 sampai 10 anggota yang dijadikan pengusul Wira Desa, hanya 5 saja yang sudah mengikuti mata kuliah kewirausahaan saja itu sudah mencukupi. Kalau selebihnya belum, tidak apa-apa. Lalu ada juga persyaratan IPK minimal, yaitu 2,75.
Nah, ini tidak terjadi di PHP 2D. Di PHP 2D tidak ada persyaratan IPK. Tapi di Wiradesa dipersyaratkan IPK minimal 2,75. Kenapa dibikin ada persyaratan begini? Karena menurut Dirjen Mawa, hanya mahasiswa-mahasiswa yang mampu secara akademisi, mampu secara soft skill dalam mengembangkan masyarakat desa, yang akan bisa mendampingi masyarakat desa sampai ke tahap yang lebih tinggi tadi. Misalnya sampai punya legalitas usaha, sampai usahanya terus mengalami progres keuntungan. Itu memang harus diperlukan mahasiswa yang berdedikasi, mahasiswa yang memang serius, mahasiswa yang dari sisi akademisi juga mampu mendampingi mereka. Maka dibuat persyaratan khusus dalam pengusul Wiradesa adalah IPK minimal 2,75 dan mereka telah mengambil mata kuliah kewirausahaan minimal nilai B. Lalu ada juga persyaratan tambahan, ini sama dengan PHP 2D, semesternya minimal semester 4. Dengan pemahaman kalau semester 4 itu dia sudah mulai memahami tugas dan tanggung jawab. Kalau masih semester 1 dan 2 masih dianggap belum mampu. Begitu. Lalu pengusul boleh memilih dosen pembimbing dari perguruan tinggi yang sama, boleh juga dari luar perguruan tinggi. Nah, konsep ini juga berbeda dengan konsep PHP 2D. Konsep Wiradesa ini diambil bersamaan dengan tema besar dari Kampus Merdeka, bahwasannya kita boleh lintas universitas atau mungkin lingkup kecilnya adalah lintas prodi, lintas fakultas, sampai ke lintas universitas. Maka di poin keempat ini boleh dosen pembimbingnya boleh dari luar universitas. Kamu boleh ambil misalnya dari Unimed, teman-teman adik-adik mahasiswa Unimed mau dosen pendampingnya dari UIN misalnya, atau dari USU misalnya, sangat boleh. Gitu. Yang penting dosen itu bersedia mendampingi kamu dari penyusunan proposal, terus pendampingan di lapangan sampai pada akhir nanti menjelang monef dan evaluasi laporan akhir. Seperti itu. Itu untuk pengusul. Saya pikir pengusul ini penting untuk dipahami sehingga adik-adik ketika membentuk tim itu benar-benar tim yang solid, tim yang memang punya kemauan untuk mendampingi masyarakat desa. Selanjutnya, kita bahas tentang proposal. Proposal yang diajukan ini adalah proposal yang secara tema mengikuti tema yang ada tadi, yang saya sudah sampaikan di awal. Lalu proposal ini adalah proposal yang diketahui oleh pimpinan dari masing-masing bidang kemahasiswaan. Jadi proposal ini setelah kamu buat, kamu harus kasih tahu dulu, kasih tunjuk, atau kalau misalnya ada reviewernya di kampus, boleh dikasih dulu ke reviewer, mereka baca dulu, mereka kasih saran atau apa, itu baru boleh dikirim ke Dikti. Karena mengingat yang dinilai adalah substansi dari isi proposal. Jadi adik-adik diharapkan bisa berkoordinasi dengan para pimpinan, khususnya misalnya WD3 bidang kemahasiswaan, atau WR3-nya bidang kemahasiswaan juga untuk membaca proposal itu. Misalnya dari Universitas Negeri Medan ada pengajuan sampai 10 proposal, alangkah baiknya 10 proposal itu diseleksi dulu secara universitas, baru dari 10 itu kalau memang 10-10-nya adalah proposal yang layak dan baik, boleh diajukan secara seluruh. Tapi kalau ada penilaian tertentu dari universitas yang mungkin dari 10 hanya 5 atau 6 proposal, itu jauh lebih baik. Artinya yang kita kirim adalah benar-benar kualitas dari si proposal yang baik, bukan hanya sekedar proposal yang dibuat asal-asalan, seperti itu. Nah, jumlah mahasiswa pelaksana, tadi seperti yang saya bilang, di sini ditentukan 5-10 orang yang tergabung dalam unit usaha, unit kegiatan mahasiswa atau ormawa, yang kalau bisa dia adalah gabungan dari beberapa prodi. Terus SK-nya jelas. Sekali lagi saya bilang, unit kegiatan mahasiswa itu atau ormawa itu memiliki legalitas SK yang jelas dari pimpinan. Kalau itu tidak ada, itu kamu secara administratif juga sudah gugur. Karena pada saat penguploadan berkas di sistem Wiradesa atau PHP 2D,
yang diminta adalah legalitas SK UKM atau Ormawa. Lalu sama yang nomor 3 yang seperti saya bilang tadi, minimal semester 4, lalu menyertakan surat pernyataan kesediaan kerjasama dari kepala desa. Ini mirip formatnya dengan PAP2D atau pengabdian-pengabdian pada umumnya. Kalau namanya kita melakukan kerjasama, pasti dibutuhkan yang namanya surat pernyataan. Pernyataan bahwasanya pihak desa menyetujui kalian melakukan kegiatan di sana. Pihak desa dan beberapa perangkat desa memang menyetujui kalau nanti ke depan kalau kalian didanai akan ada dilakukan kegiatan di sana. Jadi dibutuhkan surat pernyataan dari kepala desa. Nah, itu format dan lampirannya nanti bisa lihat di panduan. Jadi teman-teman dari panitia bisa share panduan itu. Lalu menyertakan surat keputusan legalitas tadi organisasi yang saya bilang yang boleh ditandatangani dekan, boleh juga rektor. Lalu proposal disusun mengikuti sistematika. Iya, sudah pasti ya. Nanti ada lihat di panduan. Panduannya nanti saya sudah share tadi ke panitia. Bahwasanya di sistematika itu sangat penting. Proposal jika tidak mengikuti sistematika yang ada di panduan, itu secara administrasi kamu telah gugur. Jadi ituti administrasinya dari awal. Misalnya mereka susun latar belakangnya harus memenuhi apa saja di dalam latar belakang itu harus menjelaskan apa saja, itu harus jelas. Misalnya latar belakangnya harus menceritakan di sana itu ada permasalahan apa dari UMKM. Misalnya UMKM tadi saya bilang ikan di daerah pesisir, permasalahannya adalah ikan ini kalau dijual sampai ke Medan saja, misalnya dari Sibolga ke Medan, kalau tidak di es, tidak taruh di fiber, itu ikannya akan busuk dan tidak bisa dipakai dalam jangka waktu yang panjang. Nah, itu kan suatu problem, permasalahan. Nah, bagaimana supaya ini menjadi sesuatu usaha yang ekonomis, yang tahan lama, kita olah menjadi apa? Oh iya, kita olah menjadi abon ikan. Nah, abon ikan juga ini nantinya masih dalam permasalahan. Ini bagaimana kadaluarsanya sampai kapan? Lalu ini kalau misalnya tidak ada kadaluarsanya, setelah dimasak dan dikemas bertahan sampai kapan? Itu harus ada, dan berat bersihnya juga harus tergambarkan dalam kemasannya. Ini menjadi permasalahan yang di dalam latar belakang harus dijelaskan. Nah, setelah itu nanti setelah latar belakang ada rumusan masalah, ada indikator yang tadi saya bilang, indikator yang mau adik-adik capai itu apa? Itu harus jelas poin demi poin di dalam indikator. Indikator pertama misalnya ada perubahan bentuk dari ikan yang bentuk ikan pada umumnya berubah menjadi bentuk abon. Nah, dari abon dikemas, kemasnya bentuk kemasannya juga jelas, mereknya jelas. Jadi di dalam indikator itu satu persatu progresnya harus tergambarkan. Baru yang kedua, di indikatornya juga misalnya harus ada legalitas merek. Maka adik-adik harus mendampingi ke dinas. Dinas apa? Dinas perindustrian kah? Mungkin ada di setiap kabupaten kota itu beda-beda. Apakah di dinas perizinan? Silahkan. Nanti adik-adik cari tahu bagaimana proses mengurusnya. Sampai progres itu tercapai, tergambarkan di dalam proposal. Artinya, adik-adik harus survei terlebih dahulu untuk melihat permasalahan apa, saat ini kondisinya seperti apa. Sehingga adik-adik ketika menyusun proposal, menyusun indikatornya, adik-adik bisa gambarkan, oh iya, kami saat ini sudah melihat bahwasannya di desa A, mereka terkendala dalam bidang pengemasan, mereka belum ada mereknya, mereka belum ada izin usahanya. Maka indikator yang akan adik-adik capai adalah membuat merek dengan merek ini, dengan legalitas usaha ini. Jadi progres di proposal itu harus jelas poin demi poin. Baru luaran apa lagi yang mau diharapkan? Tulis juga di situ secara jelas dan rinci. Maka di sini pada saat penyusunan proposal, pendampingan dari dosen pendamping itu sangat penting. Jadi komunikasi adik-adik dengan para dosen pendamping itu harus ekstra, dan kalau bisa benar-benar pilihlah dosen pendamping yang secara kesibukan mungkin kesibukan orang berbeda-beda, tapi dia bisa juga memprioritaskan adik-adik untuk didampingi
dari penyusunan proposal sampai nanti tahap pelaksanaan dan evaluasi. Karena kalau tidak didampingi, ini akan menjadi permasalahan dalam penyusunan proposal. Adik-adik tentu kan kapasitasnya mungkin kalau survei melihat, tapi pada saat penulisan mungkin belum maksimal, maka perlu pendampingan supaya apa-apa yang adik-adik tulis itu bisa tergambarkan dengan jelas, dibantu oleh para dosen pendamping. Lalu setelah proposal selesai dengan dia punya anggaran untuk Wiradesa ini sama dengan PHP 2D, yaitu 40 juta. 40 juta ini adik-adik nanti taksasikan lewat RAB. RAB ini juga tidak lari dari komponen yang telah ditentukan di panduan, yaitu hanya boleh bahan habis pakai, bahan perlengkapan, dan transportasi yang at cost. Transportasi at cost ini transportasi yang sesuai dengan harga tiket, bukan di markup, dilebih-lebihkan atau dikurang-kurangi. Jadi penyusunan RAB ini juga penting dan diperlu pendampingan dari Bapak Ibu dosen pendamping, karena pengalaman di PHP 2D banyak beberapa tim disetujui proposalnya, tapi RAB-nya itu yang disetujui oleh Dirjen Bilmawa itu jauh dari anggaran yang mereka anggarkan. Begitu. Misalnya mereka anggarkan 40 juta, tapi yang disetujui ada 15 juta. Kenapa begitu? Karena penyusunan RAB-nya dinilai tidak masuk akal. Ada kelebihan-kelebihan yang terlalu dibuat pada saat penyusunan RAB. Maka penyusunan RAB ini sangat penting didampingi oleh Bapak Ibu dosen pendamping untuk melihat kenormalan dari penyusunan angka-angka, misalnya kayu harganya berapa, atau misalnya mau buat pembangunan apa, membeli alat apa, juga harga kesesuaian harganya dengan alat tersebut bagaimana. Itu sangat diperlukan pendampingan dari Bapak Ibu dosen pendamping terkait penyusunan proposal, rancangan biaya, dan sebagainya. Nah, setelah proposal itu selesai, diseleksi atau dibaca atau dinilai oleh para reviewer di kampus adik-adik semua dan dinyatakan layak untuk dikirim ke Dirjen Belmawa, maka adik-adik bisa masuk ke dalam sistem PHP 2D. Bu, kenapa Wiradesa juga nama webnya PHP 2D? Iya, kalau web secara umum memang PHP 2D. Nanti adik-adik buat akun, login, di dalam PHP 2D itu ada pilihan. Ada PHP 2D, ada Wiradesa, ada P3D. Kalau P3D ini tidak dibuka secara umum. P3D adalah berlanjutan dari PHP 2D. Ada beberapa tim yang dinyatakan programnya harus berlanjut menjadi P3D. Nah, di situ ada pilihan Wiradesa. Jadi adik-adik kasih masuk nama ketua tim, terus nama anggota yang keseluruhannya adalah sinkronisasi dari PD Dikti. Jadi kalau nama mahasiswa yang tidak muncul pada saat dimasukkan NIM-nya, berarti itu mahasiswanya tidak terdaftar secara legal di PD Dikti. Silahkan lapor ke pihak kampus. Jadi ketika memasukkan nama anggota itu harus sesuai dengan data-data PD Dikti. Nanti ketika dimasukkan NIM, itu nanti dia akan muncul jika dia memang terdata di PD Dikti. Setelah itu kasih masuk judul, lalu masuk juga dengan lokasinya di mana, dan sebagainya. Jadi semuanya terkandung di dalam sistem itu, dan sistem yang akan mengatur tanpa bisa kamu isi secara sembarangan. Ada panduannya. Nah, di panduan itu yang nantinya terus kamu sampai mengupload yang namanya surat legalitas, surat pernyataan, sampai mengupload yang terakhir adalah mengupload proposal. Lalu disetujui dan tinggal menunggu pengumuman. Seperti itu. Saya pikir dari saya cukup. Kita buka sesi diskusi saja ya. Saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih kepada pemateri yang telah menyampaikan sosialisasinya tentang program Wiradesa Dikti 2021 ini. Mungkin masuk ke sesi tanya jawab atau diskusi. Jika ada yang ingin bertanya,
Silakan open mic-nya, perkenalkan diri dan dari mana asalnya. Dipersilakan untuk bertanya. Izin bertanya moderator. Silakan, Kak. Baik, terima kasih kepada moderator. Langsung saja mungkin saya mau bertanya Bu mengenai program wirausaha yang akan dibangun di desa gitu. Sebenarnya saya sendiri juga masih agak bingung gitu untuk kalau bisa dibilang memilih program wirausaha apa yang cocok di desa itu. Tadi kan udah sampaikan sama Ibu juga, kita boleh milih bisa dalam bentuk pengembangan BUMDes yang udah ada di desa, atau kita melihat potensi sumber daya alam yang ada di desa itu gitu. Tapi mungkin ini pertama kalinya juga ya Bu saya untuk buat program Wira Desa ini gitu. Jadi kalau misalnya gimana sih Bu caranya kalau misalnya kita udah nemu misalnya sumber daya yang ada di desa itu, dan bisa katakan mungkin kalau misalnya di daerah saya kan Bu, di daerah Tapanuli Selatan, itu kan kalau sumber daya alamnya itu kebun salak gitu, kebun salak. Dan memang beberapa waktu lalu sempat ada pabrik salak Agrina yang udah memproduksi hasil olahan salak. Katakan kemarin keripik salak, dodol salak dan sebagainya gitu. Tapi sekarang pabrik itu udah kayak nggak jalan gitu, nggak jalan lagi. Dan saya kurang tahu penyebabnya itu sebenarnya seperti apa gitu. Adapun pabriknya cuma sekarang kalau pabrik besarnya udah hampir tutup. Tapi kalau misalnya pabrik yang kecil itu sebenarnya kayak udah lebih ke UMKM punya milik pribadi. Tapi itu jalan gitu, dan itu pun belum tersebar luas gitu. Itu kayak belum jadi ikonnya. Katakan misalnya itu ikon ataupun ciri khas dari Tapanuli Selatan gitu. Kalau misalnya kita mau mengembangkan itu, kira-kira gimana sih Bu cara untuk mengembangkan itu kembali sehingga memang dia pasarannya nggak cuma sekedar nanti di wilayah kabupaten, tapi juga nanti lintas kabupaten dan provinsi gitu Bu. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Ya, moderator. Bisa dijawab langsung. Oke, baik. Ya, Feby, sebenarnya dua-duanya sangat memungkinkan untuk dikembangkan menjadi satu program Wira Desa. Tetapi dalam konsep Wira Desa ini yang diinginkan adalah oleh pemerintah adalah usaha yang dilakukan oleh si masyarakat desanya. Kalau tadi yang Feby ceritakan itu perusahaan, dia kan sudah punya, pasti tentunya perusahaan itu milik individual. Kalau individual itu dia jadinya nanti bukan lagi unit usaha masyarakat secara bersama. Yang dimaksud dalam Wira Desa ini, kalau bisa, yang misalnya BUMDes tadi, di BUMDes, nanti Feby diskusi dengan Bapak Kepala Desa pada saat survei lokasi, tanya bahwasannya di BUMDes ini sudah mengelola apa saja. Kalau misalnya salak tadi belum masuk dalam BUMDes, mungkin Feby bisa berkoordinasi dengan Bapak Kepala Desa bagaimana kalau produksi salak bisa menjadi salah satu unit kegiatan di BUMDes. Salak ini kan bisa diubah menjadi apa saja, diolah ya. Karena yang saya tahu ya di Tapsel ini teman-teman dulu kalau teman-teman kuliah saya di USU itu mengolah salak menjadi manisan misalnya, atau mengolah salak menjadi apa. Nah, itu bisa menjadi masuk dalam unit kegiatan BUMDesnya desanya Feby, tapi koordinasi dengan Bapak Kepala Desa dulu. Nah, itu yang nanti kamu jadikan program di Wira Desa. Tapi kalau di BUMDes sudah ada kegiatan lain yang menurut Bapak Kepala Desa itu lebih berpotensial, merupakan produk unggulan di desa, boleh juga gitu. Karena yang dianjurkan di Wira Desa itu sebenarnya begini, kalau di desa itu bisa 3-4 kelompok dengan jenis usaha yang berbeda, itu sangat dianjurkan. Jadi nanti timnya Feby misalnya ada 10 orang,
3 orang mendampingi usaha salak, 3 orang mendampingi usaha yang lain begitu. Jadi apalagi dalam konteks BUMDes ini harusnya dia membina beberapa jenis usaha yang ada di desa. Sangat bisa. Jadi makanya Febi nanti dengan teman-teman harus survei lokasi terlebih dahulu. Observasi, melihat potensi usaha apa saja yang bisa dikembangkan di desa tersebut. Yang diharapkan adalah tidak hanya satu usaha, tapi ada beberapa usaha yang ada di desa. Seperti itu. Saya kembalikan ke moderator. Apakah jawabannya sudah jelas, Kak? Iya, Atau ada tapi boleh nambah lagi ya? silakan, Kak. Iya, itu kan Bu, berarti memang kita harus survei lokasi ke daerah itu gitu. Kalau misalnya di program Wira Desa ini, itu waktu untuk kita survei di sana sama sebelum pelaporannya itu rentang waktunya gimana, Bu? Dalam artian, iya, berapa lama sih kira-kira kita bisa survei sebelum menyiapkan proposal kita itu gitu, Bu? Iya, baik. Kalau rentang waktu yang kemarin disepakati adalah penyusunan Wira Desa, begitu di-launchingkan kemarin tanggal 17 Mei, itu sampai ke dengan 17 Juni. Ya tahu, 17 Juni itu sudah penguploadan batas terakhir di sistem Wira Desa. Berarti Febi harusnya sudah mulai menyusun rencana, membentuk tim dan sebagainya untuk survei lokasi dari sekarang. Mungkin ya 1 minggu atau 2 minggu sampai akhir Mei ini, atau sampai awal Juni. Setelah itu nanti mulai susun proposal. Karena saat menyusun proposal ini dia hanya dibatas waktu 1 bulan ini, tapi di dalam 1 bulan itulah Febi dan tim bagaimana menyesuaikan waktu untuk survei lokasi, penyusunan, sampai akhirnya proposal bisa dikirim ke sistem. Terus satu lagi, Bu. Tadi saya sempat dengar kalau misalnya dosen pendampingnya itu boleh dari perguruan tinggi lain. Itu memang gimana ya, Bu? Berarti kalau misalnya mahasiswa dari Unimed, tapi kita boleh ngambil dosen pendamping dari universitas lain gitu, Bu? Ya, sangat boleh. Jadi karena konsepnya sekarang Pak Menteri Pendidikan adalah kampus merdeka, sangat diperbolehkan ketika dosen pendampingnya, misalnya Febi lebih aware, lebih ada dosen yang di universitas lain, misalnya kayak UIN ya, yang bertetangga dengan Unimed misalnya, atau di USU, yang dia notabene siap mendampingi dari mulai pendampingan proposal sampai ke akhir, boleh dia dipakai menjadi dosen pendamping. Karena kan pada saat dosen pendamping itu nanti ada suatu pernyataan bersedia mendampingi, lalu ada biodata beliau, nah itu kamu tinggal komunikasi dengan pihak dosennya untuk melakukan kerjasama dia menjadi dosen pendamping sampai akhir. Sangat dianjurkan. Di panduan juga pada saat sosialisasi kemarin juga sangat diperbolehkan untuk mengambil dosen pendamping dari luar. Begitu juga dengan mahasiswanya. Mungkin kalau teman-teman Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah kan secara legalitas termasuk dalam eksternal kegiatan mahasiswa ya. Karena yang biasanya kalau yang internal itu HMP atau HMJ, lalu BEM gitu. Nah, kalau kalian bergabung dalam HMP atau UKM apa, UKM Cita Alam kah, kalau dia lintas prodi itu sangat dianjurkan, lintas fakultas juga, kalian bergabung di satu tim yang 10 orang tadi dengan persyaratan yang tadi Ibu sudah bilang, bahwasannya nilai kewirausahaannya harus B, terus juga IPK minimal 2,75 dan sebagainya. Seperti itu. Oke, Bu. Makasih, Bu. Iya, saya kembalikan ke moderator, mungkin masih ada yang ingin bertanya. Mungkin bagi para hadirin yang ingin bertanya, silakan bertanya. Jika segan bertanya secara virtual, bisa melalui kolom chat.
izin bertanya. Ya, silakan. Baik, terima kasih kepada moderator sudah mempersilahkan saya untuk bertanya. Saya ingin bertanya kepada pemateri, ada tidak persyaratan yang harus dimiliki suatu desa, kecuali yang Ibu tadi sebutkan seperti potensi SDA yang ada di desa tersebut, untuk melakukan program Wira Desa tersebut? Syarat khusus yang harus dimiliki desa tersebut. Baik, terima kasih. Mungkin ini tadi yang bertanya bisa suaranya bisa lebih keras begitu. Baik, saya ulangi. Untuk pertanyaannya, ada tidak syarat khusus yang harus dimiliki suatu desa untuk melakukan program Wira Desa tersebut, tapi desa tersebut nggak mempunyai potensi sumber daya alam ya? Seperti yang Ibu sebutkan tadi, kayak peternakan, kayak potensi yang bisa dilihat dari desa tersebut. Oke, terima kasih. Saya langsung saja ya, moderator. Karena kalau menurut saya dan berdasarkan mengikuti hasil sosialisasi, memang bukan ada persyaratan, tapi memang dianjurkan adalah desa-desa yang secara dinilai atau secara praobservasi yang dilakukan, memang desa itu memiliki keunggulan dalam bidang tertentu yang bisa dikembangkan. Misalnya kawasan pesisir kalau di Medan ini kan ada di daerah Belawan misalnya, itu memang berpotensi untuk dikembangkan menjadi satu desa binaan yang memiliki usaha yang banyak gitu. Kayak misalnya tadi perikanannya, terus mangrove-nya, dari sisi pertanian yang pohon-pohon mangrove itu bisa diolah menjadi apa begitu. Tapi konteks yang harus kita garis bawahi adalah wirausaha desa ini, desa itu sudah punya usaha sebelumnya, tapi usahanya itu belum berkembang secara maksimal. Seperti pertanyaan Feby tadi, kalaupun mau dibuat satu usaha yang baru, tapi itu berdasarkan dari permasalahan yang ada. Misalnya BUMDes itu mengolah bidang apa, tapi mandek gitu. BUMDesnya mandek karena kurang pendampingan dari kecamatan atau dari kabupaten. Nah, kalian boleh mendampingi untuk mengembangkan BUMDes itu dengan menambah produk apa yang harus dibuat di dalam BUMDes. Jadi seperti itu. Tidak ada persyaratan khusus, tetapi memang dicari adalah desa yang memiliki potensi. Supaya kesannya bukan mencari-cari masalah yang ada di desa, tapi memang desa itu punya masalah yang mahasiswa harus mendampingi supaya permasalahan itu bisa terselesaikan dan memberikan perubahan untuk masyarakat desanya. Seperti itu. Bagi Herlina mungkin bisa dipahami jawabannya. Bu, ini ada yang dari kolom chat bertanya. Iya. Penggalangan tokoh desa ke Wira Desa memerlukan dana sosial atau tidak? Penggalangan ini maksudnya gimana ya? Penggalangan tokoh desa. Mungkin bisa Abdul Aziznya bisa langsung ini aja, jangan di unmute suaranya, mungkin bisa langsung ngomong. Ini dari Abdul Aziz ya. Saya pikir Abdul Aziz langsung juga tidak apa-apa. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Langsung ke tempatnya ke desa untuk bersurvei.
menyusuri langsung ke tempatnya desa, melihat keadaan desa di seluruh desa. Gimana ya? Saya masih kurang jelas. Atau moderator bisa ini, suaranya sudah jelas belum ini Abdul Aziz? Di saya putus-putus. Sama Bu, di moderator pun putus juga. Mungkin jaringan. Iya, tapi saya tangkap mungkin begini ya. Wah, nanti kalau misalnya masih kurang jelas, bisa boleh tanggapi saya, Abdul Aziz. Mungkin pertanyaan dari Abdul Aziz ini, apakah pada saat pengenalan ke tokoh desa di Wira Desa memerlukan dana, Wira Desa itu memberikan anggaran dana 40 juta, tapi 40 juta itu kamu susun dalam rancangan anggaran biaya kegiatan. Tapi pada saat praobservasi itu belum masuk dalam pencairan dana, karena dana dicairkan kalau memang proposal kalian dinyatakan lolos, sehingga dana baru bisa digunakan kalau kalian sudah dinyatakan lolos. Nah, pada saat kamu praobservasi survei lokasi ke lokasi desa awal itu memang tidak ada dana begitu. Nah, pada saat menyampaikan ke masyarakat desa juga sampaikanlah dengan baik, bukan kalian menyatakan bahwa ini desa akan mendapat bantuan, bukan. Tapi kalian sampaikan bahwa kalian ada kegiatan mahasiswa yang sifatnya mendampingi masyarakat desa dalam hal mengembangkan usaha begitu. Usaha apa yang perlu dikembangkan di desa ini, maka kalian perlu berpendampingan. Nah, pada saat kalian mendampingi itu, ada anggaran yang diberikan oleh PD Dikti, dalam hal ini Dirjen Belmawa, dengan anggaran 40 juta yang disusun dalam rancangan RAB, mengikuti kegiatannya. Misalnya, judul yang mau Abdul Aziz buat adalah pendampingan peternak sapi dalam mengolah susu sapi menjadi susu apa begitu toh yang memiliki merek yang bisa dijual. Nah, itu nanti penyusunan proposalnya dari mulai apa-apa saja yang diperlukan dalam mengolah susu sapi ini sehingga susu sapinya diketahui kadaluarsanya, ada pengemasannya, terus juga ada butuh misalnya pengecekan lab secara kimianya. Maka Abdul Aziz susun draftnya tuh dengan baik yang nominal 40 juta tadi di proposal. Lalu buatlah poin-poin yang sesuai tadi di proposal itu supaya proposalnya dinilai dan didanai oleh Dikti sehingga bisa menggunakan dana yang 40 juta itu untuk mendampingi masyarakat desa tersebut. Seperti itu. Ya, makasih Mbak Ismi Andriari sudah mensurvei ke tempat desa untuk wira desa dan sosialisasi tokoh desa mengenai pengembangan desanya. Sekian, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Ini ada lagi satu pertanyaan oleh Santi Polo. Selamat pagi, izin bertanya kepada pemateri terkait persyaratan yang salah satunya itu IPK. Tadi sudah dijelaskan bahwa satu tim terdiri dari 5-10 orang. Jika dalam satu organisasi atau UKM atau Ormawa memiliki anggota yang ingin mengikuti kegiatan tersebut, namun IPK tidak memenuhi, apakah bisa mengajukan proposal ataukah tidak? Dan untuk anggota tim, apakah IPK-nya harus sesuai oleh persyaratan yang ada? Iya, baik. Terima kasih kepada pertanyaannya dari teman-teman. Dari pertanyaan dari Santi Polo. Iya, kalau terkait IPK ini, karena dia bilang di Wira Desa ini memang sedikit berbeda tadi seperti yang saya sampaikan di awal daripada pihak 2D, dan kalau saya bilang memang di panduan tidak dinyatakan apakah seluruh anggota wajib 2,75, tapi karena ini datanya adalah sinkron dengan PD Dikti, saya pikir ketua tim, ketua pengusul itu wajib 2,75. Kalau anggota mungkin seperti yang tadi ketika mata kuliah kewirausahaan dapat nilai B, itu kan tidak harus semua anggota yang sudah mengambil kewirausahaan.
Karena ini akan berkaitan dengan penilaian langsung ke PDDikti. Takutnya panitia Belmawa itu langsung mengecek ke sistem di PDDikti bahwa misalnya si A mahasiswa tadi misalnya Herlina itu ternyata dia IPK-nya tidak 2,75 gitu. Takutnya ini akan mempengaruhi poin penilaian, padahal sebenarnya proposal kalian ini baik gitu, tapi secara administratif tidak memenuhi gitu. Jadi saran saya memang harusnya secara administratif itu kita penuhi persyaratan yang ada di panduan, baik itu IPK, baik itu juga kewirausahaan, harus sudah mengampu mata kuliah kewirausahaan, karena ini nanti berdampak. Bagus pun proposal kita, kalau kita pada saat seleksi administrasi sudah tidak lolos, itu tidak akan lanjut ke substansi. Jadi kalau bisa penuhi persyaratan yang ada di panduan terkait mahasiswa yang IPK-nya harus 2,75, terus harus sudah 4 minimal, lalu juga ada sudah mengambil mata kuliah kewirausahaan. Karena kalau secara administratif ini tidak dipenuhi, takutnya karena ini semuanya sinkron dengan PDDikti, dengan data-data mahasiswa yang ada di PDDikti. Kalau nanti kita kasih masuk, tahu-tahu panitia cek di PDDikti, si A ternyata tidak 2,75, takutnya mempengaruhi penilaian secara administratif. Jadi saran saya, ikuti panduan, kalau memang di panduan dinyatakan harus 2,75, kalau bisa yang 10 orang ini 2,75. Dan terutama ketua tim pengusulnya. Saya kembalikan. Mungkin bisa dipahami jawaban dari pemateri. Mungkin ada lagi ingin bertanya? Izin bertanya. Silakan. Terima kasih. Bu, saya ingin bertanya, kenapa sih syarat-syarat pengusul itu harus ada minimum IPK begitu? Karena kan setiap orang itu memiliki prestasi yang berbeda. Bisa jadi yang ingin mengikuti Wiradesa ini merupakan orang yang berprestasi non-akademik, yang memiliki IPK tidak mencukupi, namun dia berprestasi non-akademik. Itu pertanyaan saya, Bu. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih untuk Nur Soleha. Yang kemarin yang saya tak pahami dari para dosen pakar dari panitia Dirjen Belmawa, kenapa IPK dibatasi 2,75? Karena sebenarnya jika mahasiswa itu adalah mahasiswa yang memiliki kemampuan di bidang yang lain, pastinya dia juga mengutamakan yang namanya kuliahnya juga, begitu toh. Karena kebanyakan mahasiswa ini dia terlalu asik di Ormawa, sehingga pimpinan di Ormawa itu teman-teman yang IPK-nya bahkan tidak sampai 2,75. Dan 2,75 ini juga adalah standarisasi secara umum, yang apabila nanti lulus juga minimal itu IPK adalah 2,75 gitu. Nah, alasan keduanya adalah menurut Dirjen Belmawa itu kenapa 2,75? Karena dianggap mampu bisa mendampingi masyarakat di desa. Karena dianggap 2,7 mahasiswa yang sudah ber-IPK 2,75 minimal dirasa mampu mendampingi, mampu bersosialisasi dengan masyarakat di desa. Meskipun memang ada beberapa mahasiswa yang mungkin secara IPK dia tidak sampai 2,75, tapi dia memiliki kemampuan itu. Nah, harusnya itu menjadi pandu acuan buat si mahasiswa ke depan, dia juga harus menyeimbangkan. Ketika dia punya kemampuan di bidang lain, tetapi perkuliahannya juga jangan dilupakan begitu. Nah, ini menjadi evaluasi kemarin pada saat PHP 2D di tahun lalu. Teman-teman di PHP 2D tahun lalu itu banyak sekali yang mengikuti, tapi hanya sekedar mengikuti, tidak melakukan dengan serius kegiatan PHP 2D-nya. Nah, itu hasil dari evaluasi, makanya di Wiradesa itu dibuatlah standarisasi minimal 2,75. Bukan karena ingin membatasi kapasitas mahasiswa, tapi untuk memacu supaya tahun depan mahasiswa-mahasiswa yang secara kemampuannya lebih di bidang yang lain
tapi dia juga harus bisa menyeimbangkan dengan kemampuan akademiknya. Artinya begini, banyak mahasiswa yang sibuk berorganisasi atau mahasiswa yang merasa dia punya kemampuan lebih di bidang mungkin bidang musika, bidang lain, tapi dia lupa terhadap perkuliahannya sehingga IPK-nya juga menurun. Nah, karena standarisasi nasional 2,75 itu kan kalau beasiswa saja bidik misi misalnya kuliah juga IPK standarnya adalah 2,75. Jadi bukan untuk membatasi mahasiswanya. Tapi lagi-lagi seperti tadi saya bilang, memang secara tertulis di panduan tidak ada diharuskan tim yang 10 orang tadi semuanya harus 2,75. Tetapi ada penulisan IPK minimal. Kalau bisa, ikuti saja administrasi yang telah ditulis oleh panitia di panduan. Karena biasanya penilaian administratif itu sangat menentukan. Jika kamu proposalnya juga bagus tapi tidak lolos secara administratif, itu kemungkinan untuk lolos ke tahap selanjutnya juga kecil. Seperti itu. Saya kembalikan ke moderator. Apakah sudah puas dengan jawaban dari? Ya, baik. Terima kasih Bu atas jawabannya yang sangat jelas. Mungkin dari para hadirin ada lagi yang ingin bertanya? Sebentar, moderator saya izin jawab telepon dulu. Silakan Bu. Bagaimana moderator, masih ada yang ingin bertanya kembali? Mungkin ada yang ingin bertanya lagi atau kita mulai saja? Mungkin Bu sudah habis pertanyaan dari para hadirin. Mungkin closing statement-nya Bu untuk penutupan materi hari ini. Iya, baik. Terima kasih juga buat teman-teman dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Universitas Negeri Medan. Saya kembalikan untuk selanjutnya mau melakukan sesi apa. Saya persilakan. Terima kasih terima kasih kepada materi yang sangat luar biasa hari ini telah menyampaikan sosialisasi program Wira Desa Dikti 2021 ini. Semoga yang mendengarkan bisa mengikuti program-program tersebut. Ya, mungkin saya sih ingin ikut program tersebut, cuman dengan persyaratannya minimal semester 4 dan saya masih semester 2, mungkin di tahun depan insya Allah saya bisa mengikutinya. Dan kita ke acara berikutnya yaitu sesi foto bersama dulu. Untuk para hadirin semuanya dipersilakan untuk membuka kameranya. Biar kita adakan sesi foto bersama. Yang dibimbing oleh Kak Febi. Silakan Kak. Oke, teman-teman boleh on cam semua ya, biar di foto. Oke, 1, 2, 3. Oke, sekali lagi ya. 1, 2, 3. Oke, udah Rik. Terima kasih para hadirin semua yang telah menyempatkan waktu hari liburnya, hari weekendnya untuk menghadiri acara sosialisasi program Wira Desa Dikti 2021 ini.
Dan saya sebagai moderator, sebelum kita menutup acara hari ini, ada baiknya kita melapaskan alhamdulillahirabbil alamin. Saya sebagai moderator kali ini, jika ada kata saya yang salah, mohon dimaafkan kepada Allah, saya mohon ampun. Saya moderator undur diri. Billahi fisabilillah fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ismi.